Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat beliaulah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan kita pada hari ini dengan mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Kemudian judul materi kita pada hari ini yaitu Pola Pendidikan Islam pada periode Rasulullah SAW di Mekah dan di Madinah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama yaitu saya sendiri bernama Yeti Afrita, kemudian teman saya Jessie Agnes Manurung dan Lestri Betania. Baiklah, kita langsung saja masuk kepada materi kita pada hari ini. Ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas pada materi hari ini. Yang pertama yaitu kerusakan masyarakat Arab sebelum Islam datang. Kemudian yang kedua, tahapan pendidikan Islam di Mekah dan Madinah. Yang ketiga, sistem pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW. Yang keempat, kurikulum pendidikan pada masa Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir, yaitu yang kelima, metode pengajaran pada masa Rasulullah SAW. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu tentang kerusakan masyarakat Arab sebelum Islam datang. Ada beberapa bidang yang mempunyai bentuk kerusakan pada waktu itu sebelum Islam datang. Pertama, tentang akidah. Masyarakat Arab pada waktu itu selalu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam bentuk ibadahnya itu dia selalu memuji Tuhan buatannya sendiri. Patung-patung yang ia buat, ia sembah sendiri. Misalnya patung itu dari tanah, dari bebatuan, ia sembah sendiri. Sehingga ada kerusakan dari segi ibadahnya maupun dari segi akhlaknya. Mereka hidup tanpa batas dan tanpa rambu-rambu syariah. Kemudian tidak mengenal aturan berkehidupan atau semaunya sendiri. Kemudian dalam segi ekonomi, mereka selalu menghalalkan segala cara dalam melakukan transaksi. Misalnya dalam jual beli. Itu dalam hal timbangannya itu dikurangi atau tidak sewajarnya. Kemudian dalam bidang sosial, mereka mengenal sistem kasta. Ada sistem perbudakan, ada budak, ada majikan. Intinya antara orang kaya dan orang miskin itu sangat berbeda. Ya, meskipun kalau dalam Islam itu ketika orang Islam datang, itu sistem perbudakan justru malah dibuat yang sangat manusiawi. Tidak seperti sebelum Islam datang. Di Arab itu perbudakan masih sangat-sangat merendahkan orang-orang yang kedudukannya dalam kasta bawah. Kemudian dalam bidang politik, kepemimpinan orang Arab sebelum Islam itu selalu otoriter atau diktator. Ia selalu memberi ruang gerak untuk rakyat. Jadi rakyat itu ya harus tunduk, patuh apapun yang dikatakan oleh pemimpinnya. Dalam segi hukum, memperjualbelikan hukum. Jadi nanti mereka tidak mematuhi rambu-rambu syariat atau tidak mematuhi hukum sebagaimana mestinya. Yang terakhir adalah pendidikan. Dikotomi pendidikan antar kaum elit dengan orang awam. Jadi ketika orang bawahan atau orang menengah ke bawah atau orang kecil ya, itu dalam pendidikannya selalu tertinggal, tidak mendapatkan hak pendidikan, sehingga yang bodoh ya semakin bodoh, yang elit semakin elit. Tetapi mereka tidak diiringi dengan nilai-nilai sosial, tidak diiringi dengan nilai-nilai akhlak, sehingga ada gapnya. Ada perpecahan antara orang elit dan orang awam, terutama dalam segi pendidikan.
Oke, kita lanjutkan. Inilah kurang lebih pendidikan pada masa Rasulullah yang akan kita bahas di pertemuan ini, yaitu dibagi menjadi dua: pendidikan pada masa Rasulullah di Mekah dan pendidikan pada masa di Madinah. Keduanya nanti akan dibahas tentang sistem pendidikannya, bagaimana sistem pendidikan di Mekah dan sistem pendidikan di Madinah. Kemudian tentang kurikulumnya, tentang kurikulum pendidikan, dan dilanjutkan yang terakhir tentang metode pendidikannya. Kemudian pendidikan Islam di Mekah dan Madinah. Nah, kita mengetahui bahwa di Mekah itu kan Rasulullah datang. Kemudian pertama kali diangkat menjadi nabi itu kan di Mekah ya. Lahir di Mekah, hidup di Mekah, kemudian meninggal di Madinah. Jadi pada waktu itu orang-orang Mekah itu secara keagamaannya masih minim, masih primitif, sehingga bentuk kemusyrikannya itu sangat marak dulu di sana ya. Maka dalam hal ini Rasulullah lebih menekankan tentang pendidikan keagamaan yang sifatnya itu pendidikan tentang mengajarkan masyarakat bagaimana supaya bisa berpikir terhadap Tuhan secara akal, secara keagamaan, agar mereka itu mau menyembah kepada Tuhan ya, kepada Tuhan yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam segi akliyahnya itu mengajarkan tentang kejadian asal-usul manusia dari segumpal darah dan seterusnya. Jadi Rasulullah menyadarkan manusia pada waktu itu, masyarakat Arab jahiliyah itu belum tahu bagaimana manusia itu diciptakan, dari apa, dan bagaimana terbentuknya. Jadi secara akliyahnya itu dibuka, secara mengajarkan proses pembentukan manusia itu dari segi akliyah dan ilmiah. Kemudian setelah itu baru mengarah kepada pendidikan akhlak dan pendidikan jasmani. Jadi pendidikan kebersihan pakaian, badan, tempat, dan kediaman rumah itu diajarkan juga oleh Rasulullah SAW. Lalu ketika Rasulullah masuk ke Madinah, pola pendidikannya itu mulai ke masyarakat luas, sehingga yang diajarkannya itu pembinaan sosial, bagaimana berhubungan dengan kawan, bagaimana berhubungan dengan antar suku, dan seterusnya, bagaimana jika melakukan politik antar suku, sehingga tidak terjadi perpecahan. Jadi disinilah Islam mulai meluas. Pembinaan tentang kewarganegaraan ya. Pada waktu itu dibentuk Piagam Madinah. Bentukan Piagam Madinah ini bagaimana masyarakat itu harus mencintai tanah air, dan begitulah. Kemudian pendidikan anak. Nah, pendidikan anak ini pada masa itu sudah mulai dikuatkan karena masyarakat Arab jahiliyah itu termasuk tradisi mereka itu diantaranya adalah membunuh anak yang perempuan. Jadi ketika punya anak perempuan itu dibunuh. Ia tidak berpikir untuk kedepannya bahwa regenerasi itu akan sangat menentukan suku mereka sebenarnya. Disinilah pentingnya pendidikan anak. Kemudian pendidikan akhlak lebih ditekankan lagi di Madinah. Nah, dalam proses pengajaran akhlak lebih diutamakan. Tahapan pendidikan Islam oleh Rasulullah SAW di Mekah dan Madinah itu yang pertama adalah rahasia. Rasulullah melakukan ceramah, melakukan penyebaran Islam itu dengan rahasia, tidak secara terang-terangan, karena pada waktu itu Rasulullah belum punya teman untuk bisa bertukar pikir tentang wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada waktu itu dakwahnya itu hanya pada kalangan keluarga, kepada Khadijah, kepada Sayyidina Ali, baru sebatas keluarga saja. Kemudian lambat laun pelan-pelan akhirnya sudah mulai terang-terangan pada tetangga sekitar, pada sahabat, kemudian hingga akhirnya kepada masyarakat luas. Nah, disinilah di tahapan yang terakhir yang umum ini yang kemudian banyak menimbulkan gejolak perpecahan antar umat pada waktu itu. Kemudian sistem pendidikan pada masa Rasulullah SAW. Sistem pendidikannya itu sebenarnya menganut halaqah, dan lembaga pendidikannya itu yang terkenal pada waktu itu ada dua. Yang pertama yaitu Darul Arkam.
ada sahabat Rasulullah SAW yang bernama Arkam. Jadi ia menawarkan rumahnya kepada Rasulullah untuk dijadikan sebagai tempat mengaji. Kemudian ada kutab. Kutab ini tempat serambi masjid atau pinggir-pinggir masjid yang digunakan untuk melakukan dakwah Rasulullah SAW, seperti mengaji dengan para sahabatnya. Ini sistemnya dengan menggunakan halaqah. Halaqah itu berputar mengelilingi. Masih tradisional, tidak seperti sekarang ini yang ada dengan model-model macam-macam ya. Kemudian beginilah kira-kira gambaran dari rumah Arqam bin Abi Arqam yang menjadi saksi dakwah Islam pertama Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang di sampingnya atau yang gambar yang di sebelah kanan itu adalah pengajian yang diadakan di serambi masjid. Kemudian kurikulum pembelajaran pada masa Rasulullah SAW itu yang pertama pada masa itu adalah baca tulis Al-Quran. Kenapa baca tulis Al-Quran? Ini sebenarnya untuk anak-anak meskipun belum ditekankan. Karena pada waktu itu masyarakat Arab pada zaman Rasul itu memiliki sifat ummi, buta bacaan. Artinya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Namun pada waktu itu Rasul sudah mulai memberlakukan pembelajaran baca tulis Al-Quran. Kemudian hafalan ayat-ayat Al-Quran. Jadi setiap Rasul mendapatkan wahyu itu diberikan kepada para sahabat dan sahabat itu menghafalkan. Kemudian setelah itu level terakhir adalah melakukan pemahaman. Memahami bagaimana wahyu itu diturunkan. Nah, inilah step by step atau langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada masyarakat Arab di awal permulaan Islam pada waktu itu. Kemudian yang terakhir adalah tentang metode yang dilakukan oleh Rasulullah dalam menyebarkan Islam di masyarakat Arab pada waktu itu. Yang pertama adalah ceramah, yaitu menyampaikan wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Kemudian dialog. Misalnya dialog dengan para sahabat untuk mengatur strategi bagaimana menyebarkan Islam. Kemudian diskusi atau tanya jawab. Rasulullah sering ditanya oleh para sahabat, ditanya tentang keislaman, tentang syariat Islam, tentang kehidupan sosial, kemudian tentang peperangan. Selanjutnya adalah perumpamaan. Rasulullah juga menyampaikan dakwah Islamnya itu melalui metode perumpamaan. Misalnya, orang mukmin itu laksana suatu anggota tubuh. Yang satu dan yang lainnya itu selalu berhubungan. Satu mukmin dengan mukmin lain itu bagaikan anggota tubuh. Kemudian selanjutnya adalah metode demonstrasi, seperti membiasakan kaum muslim untuk melaksanakan sholat berjamaah. Demonstrasi Rasulullah mempraktekkan bagaimana bentuk sholat itu seperti ini, seperti itu, kemudian diikuti oleh para sahabat. Lanjut, metode hafalan. Tadi seperti yang sudah saya katakan di awal. Rasulullah itu memberikan keteladanan melalui para nabi-nabi dahulu dengan cara Rasulullah bercerita atau berkisah. Kemudian metode yang terakhir yaitu metode eksperimen. Misalnya semacam bermain peran.